Kembali lagi dengan saya Lila Yulandari. Kali ini kita akan membahas self-organizing map, lanjutan dari dari pertemuan sebelumnya, di mana pertemuan sebelumnya kita sudah melihat algoritma dari SOM. Kali ini kita akan melihat bagaimana perhitungan distance, kemudian bagaimana mencari pemenang, dan update weight. Kita review sedikit ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menggunakan kita memiliki dua pattern, di mana pattern ini terdiri dari 3 variabel, sehingga kita dapat mendeskripsikan bahwa input kita terdiri dari 3 neuron. Kemudian kita define bahwa kita akan membentuk 3 cluster dari pattern-pattern ini, sehingga kita memiliki 3 neuron pada output. Lalu kita juga akan melakukan inisialisasi weight, di mana initial weight kita akan bentuk dalam matriks, di mana dimensinya ya jumlah baris menunjukkan jumlah klaster yang ingin kita bentuk, dan jumlah kolom berdasarkan jumlah variabel dari setiap pattern yang kita miliki. Kemudian kita akan melakukan apa yang kita sebut sebagai perhitungan distance. Persamaan distance yang kita gunakan adalah Euclidean distance, sangat mudah ya, yaitu akar dari sigma ya, selisih antara pattern terhadap weight-nya. Di sini elemen pattern tentunya, karena di sini kita punya 3 elemen dalam satu pattern dan 3 cluster yang akan kita bentuk, maka kita harus menghitung jarak dari pattern ini terhadap cluster pertama ya, sehingga kita akan ngambil weight dari baris pertama. Jadi weight-nya terdiri dari 1, 2, 1. Inilah yang akan kita gunakan di sini ya. 1, 2, 1 ya. Jadi ini adalah data dari pattern kita, min 1 dikurang 1. Ini adalah weight kita tadi, ditambah dengan 1 dikurang 2, ditambah dengan 3 dikurang 1 dikuadratkan, kemudian diakarkan. Kita menghitung 3 distance ya, distance dari pattern ke cluster pertama itu D1, distance dari pattern ke cluster kedua yaitu D2. Jadi kita menggunakan, artinya untuk D2 kita menggunakan weight pada baris kedua. Dan seterusnya kita akan menggunakan weight pada baris ketiga ketika kita akan menghitung distance ketiga. Dari sini kita peroleh ya, bahwa jarak pattern pertama ke cluster pertama adalah 3, jarak pattern pertama ke cluster kedua adalah 4,4, dan jaraknya ke cluster ketiga adalah 4,9. Di sini kita dapat menentukan pemenangnya ya, yang memiliki jarak paling minimum, yaitu jarak dari si pattern tadi kepada cluster pertama, yaitu 3. Dengan demikian artinya ya, kita akan melakukan update kepada weight yang memberikan distance minimum ini. Nah, artinya kita akan update weight pertama karena dia yang membawa pattern pertama ini ke cluster pertama dengan jarak paling dekat. Tapi jangan lupa bahwa kita juga harus mempertimbangkan neighbor-nya. Jika radius kita sama dengan 1, maka jika ini adalah pemenangnya, maka yang akan kita update adalah kalau radius kita 1 adalah 1 di kiri dan 1 di kanan. Kebetulan tidak ada cluster di kiri, berarti tidak ada weight yang membawanya. Maka kita akan update weight yang membawa ke cluster kedua, artinya kita akan update weight kedua. Maka ada 2 weight yang akan kita update di sini, di mana persamaan weight, update weight itu adalah weight yang baru akan sama dengan weight yang lama ditambah dengan neighbor strength dikali learning rate dikali dengan selisih antara pattern dengan weight yang lama. Di sini kita memiliki variabel neighbor strength. Neighbor strength itu dihitung dengan eksponensial dari minus D kuadrat dibagi 2V kuadrat.
Di sini D ya kecil dengan D besar ini berbeda. Kalau ini Euclidean distance, D di sini artinya adalah jarak dari weight yang akan kita update dengan pemenangnya. Jadi kalau pemenangnya adalah 1, jarak D 1 ke 1 sama dengan 0. Tapi kalau kita mau update di sini adalah weight yang membawa ke klaster kedua, berarti jaraknya dengan pemenang adalah 1 step. Maka D di sini ketika kita akan mengupdate W kedua adalah sama dengan 1. Kita hitung dulu neighbor strength-nya ya. Di mana ya kita harus mengetahui berapa, kita akan set di awal sebenarnya berapa maksimum iterasi yang ingin kita lakukan. Sehingga kita dapat memperoleh ya sigma kita adalah 0,9. Nah, di sini ketika kita akan update W1 ya seperti yang kita sudah lihat sebelumnya bahwa D-nya itu sama dengan 0 karena jarak dari si W1 dengan pemenang itu sama dengan 0. Kemudian kita kalikan 1, kebetulan di sini kita gunakan learning rate sama dengan 1. Nilai sigma 0 di sini sebenarnya kita bisa define dengan nilai positif berapapun. Lalu kita dapatkan hasil weight yang baru untuk W1 adalah -1, 1, dan 3. Selanjutnya kita akan update juga untuk W2 dengan cara yang sama. Perbedaannya adalah di sini kita menggunakan W old ya, W2 yang lama, kemudian selisih antara pattern dengan W2 dan di sini jaraknya. Karena jarak dari klaster kedua ke klaster pertama kalau ada 1 step, maka di sini bernilai 1. Nah, dari sini kita akan memperoleh weight yang baru untuk W1 dan W2. Sedangkan W3 untuk iterasi sebelumnya akan menggunakan weight yang sama karena W3 tidak diupdate. Jadi, perubahan hanya terjadi pada W1 dan W2 saja. Demikian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.